Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana dari IT 101. Di sini saya akan presentasikan berkaitan dengan tugas UTS 1, yaitu jelaskan progres project ICT literasi pada tugas 1. Yang mana pada tugas 1 saya mengambil penelitian yaitu tentang pengaruh penggunaan ICT dalam sistem komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik atau siswa di sekolahan. Latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah dalam proses berjalannya pendidikan di sekolahan, tentunya tidak akan melupakan pendidikan informal, yaitu yang berlaku di dalam keluarga. Hal ini menjadi penting karena pendidikan informal akan sangat mempengaruhi suksesnya pendidikan formal berlangsung. Betapa banyak anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan informal dan juga memiliki keluarga yang broken home menjadikan proses pendidikan formal menjadi terhambat karena tidak fokus. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang intens antara pelaku pendidikan formal, yaitu guru, kepada pelaku pendidikan informal yaitu keluarga. Akan tetapi, fakta lapangan yang terjadi adalah komunikasi ini tidak berjalan dengan mudah. Ada beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak dan lain sebagainya. Metode penelitian yang saya pakai di sini adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan problematika dengan menganalisis secara mendalam permasalahan yang terjadi. Penelitian kualitatif ini bersifat deskripsi. Teman-teman sekalian, topik pembahasan pertama yang akan saya jelaskan sesuai dengan penelitian saya yaitu adalah komunikasi guru dengan orang tua melalui ICT. Komunikasi guru dengan orang tua dapat dilakukan dengan berbagai macam media, biasanya terjadi secara langsung. Akan tetapi, ini akan menjadi masalah ketika orang tua tersebut jarang muncul, jarang ketemu. Oleh sebab itu, ICT memberikan solusi bagi kita untuk mempermudah komunikasi. Dengan adanya sosial media, kita dapat dengan mudah mengatur janji dengan orang yang sangat sibuk tanpa harus menguras tenaga untuk menemuinya. Adapun untuk menjadikan komunikasi ini bermanfaat, tentunya harus ada sistem yang dibuat agar muncul parameter sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan, yaitu tujuannya dalam mendidik anak. Sistem pertama yang saya teliti yaitu adalah sistem laporan bulanan perkembangan anak kepada orang tua dengan ICT. Laporan bulanan perkembangan anak ini sangat bermanfaat untuk menjaga kualitas pendidikan anak ketika di luar sekolah. Ketika anak sudah berada di dalam rumah, tentu saja proses pendidikan berjalan melalui orang tua. Agar bisa lebih sinkron dengan pendidikan sekolah, perlu adanya laporan bulanan berkaitan dengan psikologis anak yang tidak masuk dalam nilai rapat maupun ujian. Bisa kita lihat grafik contoh yang saya berikan di sini. Kita sebagai guru bisa berkomunikasi dengan orang tua, yaitu dengan melaporkan setiap apa yang sudah tercatat di dalam sekolahan, yaitu tentang adabnya, kebersihannya seperti apa, tutur katanya, kedisiplinannya, maupun pelanggaran yang dilakukannya itu berapa kali dan berapa persentasenya. Ini untuk mempermudah proses pendidikan orang tua ketika di dalam rumah, ketika orang tua sudah tahu apa yang dilakukan anaknya selama di sekolahan, nantinya ketika di rumah orang tua tinggal meneruskan saja proses pendidikannya dari gurunya itu. Karena jika harus diulang-ulang berkali-kali, mungkin anak akan merasa jenuh dan akan marah ketika tidak adanya komunikasi antara sekolahan atau guru dengan orang tua. Sistem yang kedua yang saya teliti adalah sistem konsultasi orang tua kepada guru dengan ICT. Sistem konsultasi orang tua kepada guru, konsultasi ini
akan sangat membantu dalam menyelesaikan hambatan dalam proses mendidik anak di luar sekolah yang dijalani oleh orang tua. Kita bisa mengambil contoh ketika orang tua bingung dalam cara mendidik anak. Mungkin ketika orang tua sibuk bekerja sedangkan anaknya sibuk sekolah, jarang ketemu ketika di rumah, orang tua bingung mau memberikan pendidikan seperti apa. Hal ini bisa kita konsultasikan kepada guru melalui ECT, karena jam terbangnya orang tua ketika sedang bekerja pasti akan bertabrakan dengan jam kerja guru yang sedang bekerja. Oleh karena itu, dengan ICT kita bisa berkomunikasi secara cepat dan tepat dan enak. Terkadang beberapa orang tua juga kurang bisa mendidik sebagaimana guru mendidik di sekolahan. Oleh karena itu, konsultasi yang bersifat online akan sangat memudahkan segala hal ketika orang tua bingung untuk memberikan sesuatu kepada anaknya. Yang kedua, mungkin ketika orang tua sibuk bekerja, kemudian anaknya ketika di rumah benar-benar balas dendam untuk bermain-main dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa. Oleh karena itu, orang tua dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada guru-guru tersebut, tips-tips manajemen waktu untuk anaknya. Orang tua dapat mengkonsultasikan dengan cepat melalui ICT terkait kesulitan dalam mengatur waktu. Dan masih banyak hal yang bisa dikonsultasikan melalui ICT ini. Oleh karena itu, ada beberapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah satu, kemudahan dalam menyampaikan informasi terkait berjalannya sistem pendidikan formal kepada orang tua peserta didik. Ini manfaat yang pertama ketika kita memanfaatkan ICT dengan benar untuk menjalin komunikasi antara guru dengan orang tua dalam proses mendidik anak. Yang kedua, kemudahan dalam membangun komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, kemudahan dalam melaporkan perkembangan anak kepada orang tua peserta didik. Yang keempat, kemudahan dalam konsultasi pendidikan informal kepada guru di pendidikan formal. Yang terakhir, membaiknya proses pendidikan maupun informal. Ketika teknologi digunakan oleh orang yang tepat dan digunakan dengan cara yang tepat, maka semuanya akan memberikan dampak positif antara dua belah pihak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Bagus Aksa Pamungkas Jakawardana, mohon izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.